Rahayu, Rahayu, apa kabar semua? Saya lupa belum pasang mic-nya. Apakah pada bisa dengar suara saya? Kalau bisa dengar suara saya, acungkan jempol ya. Nah ini sekarang baru ada suaranya nggak? Udah ya, tadi nggak ada suaranya karena saya lupa pakai mic-nya. Salah, kirain langsung udah ada ya, kirain langsung dari HP-nya, ternyata ada mic. Selamat sore semua, gimana kita ngabuburit ya? Bentar lagi buka puasa, masih berapa jam lagi? 2 jam lagi ya, kok yang di Jakarta. Nah, saya say hi dulu kepada semuanya. Halo Kiki, Davin, Ciswandita, Dokter Tutun. Ya tadi bukan mute Pak, malah mic-nya kagak ada. Sampurasun, Fabian, dan gitu. Contohnya yang suka ADD tuh nggak bisa, ADHD gitu ya, nggak bisa diem, terus udah gitu memulai sesuatu banyak hal, entah banyak proyeknya, terus banyak pekerjaan, wah pokoknya macam-macam dipegang, tetapi di tengah-tengah ditinggalin atau nggak selesai ya. Siapa yang suka begitu, ngacung atau nggak ada nih? Ya, terus udah gitu juga kalau misalnya diajak ngomong susah untuk fokus, dan dikasih pekerjaan terus suka apa istilahnya nggak bisa kayak fokus banget, putus-putus ya? Apa putus-putus? Saya putus-putus? Agak putus-putus? Sempat putus? Sekarang udah nggak? Agak lag ya. Semoga tidak putus-putus lagi. Dan juga siapa yang di sini pada di sekolah ya, zamannya lagi pada sekolah, pas lagi ulangan kayaknya mantep banget ya, atau misalnya lagi mengerjakan tugas di kelas, quiz, mantep banget, tetapi pas diberikan hasilnya ada yang kesalahan, entah kurang satu huruf, apakah entah ketinggalan satu jawabannya. Siapa yang suka gitu? Atau misalnya anaknya suka gitu, udah tahu, saya tahu anak saya pinter, atau misalnya kita ngaku sama diri kita sendiri gitu, kayaknya saya tuh pinter ya, nggak bodoh-bodoh banget, tapi kenapa sih sering sekali dapat kalau kuis tuh hasilnya nggak sempurna, ada aja yang ketinggalan, ada aja yang entah ketinggalan satu angka atau ketinggalan 2 angka ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Anda mengalami itu, itu juga yang disebut dengan ADD loh sebetulnya. Itu kalau dalam psikologi itu ada 3 jenis ADD itu. Ada apa, inattention, jadi susah untuk fokus. Terus udah gitu yang kedua hiper. Kalau bahasa Sundanya motah, ya pasti Dokter Tutun tahu tuh. Dokter Tutun, oh ada Ibu Ati. Ibu Ati orang Sunda, jadi tahu ya motah tuh apa. Terus jete, apalagi tuh bahasanya. Ya, selalu misalnya pas lagi duduk, apakah entah bopen seperti ini, siapa yang suka begini di sekolah? Atau misalnya kakinya yang gerak-gerak, atau entah jempolnya gerak-gerak. Atau kok zaman sekolah saya inget banget sering ada yang, aduh saya udah nggak bisa lagi, gimana nih yang suka gini-giniin bolpen ya. Terus nggak betah duduk di satu tempat atau tinggal satu tempat, misalnya lagi di seminar atau di kelas, udah ngebayangin kemana-mana, aduh nih bosan nih, kapan nih udah selesai nih, kapan jam istirahat, atau pengen jalan gitu. Misalnya di rumah, apalagi sekarang yang namanya kita lagi
PSBB ya, suruh stay at home. Kayaknya sengsara banget, tersiksa karena pengen jalan-jalan. Akhirnya yang bisa dilakukan adalah mondar-mandir, entah dari kamar ke ruang TV ke dapur, dapur kamar mandi, ya entah ke kalau punya lapangan ke kebun ya ke kebun kali. Nah itu yang hyper ya, hyper. Terus kalau misalnya ngobrol sama orang ya, ngomong sama orang, nggak bisa berhenti ngomong, cerewet lah dibilangnya, tapi yang eksesif gitu, ekses banget cerewetnya, dan selalu mengambil alih pembicaraan orang lain, kecuali kita lagi dagang ya. Kalau dagang, kita kalau dagang kan suka gitu, ngomong mulu seperti itu. Nah itu yang tipenya adalah hiperaktif. Ada yang impulsif. Nah siapa yang suka impulsif belanja? Yang nggak butuh. Terus lagi gelisah, kayaknya kudu belanja sembuh deh gitu ya. Jadi ada yang kita ke mall atau apa, nggak butuh juga barang, terus udah gitu dibeli juga. Atau tiba-tiba nyerocos atau nyeletuk ya istilahnya. Atau nyeletuk, kalau nyeletuk sih masih oke lah. Asbun, ya. Asbun juga masih oke, asal jangan pada tempatnya yang apa ya, yang nggak tepat lah ya, bukan pada misalnya di kelas tiba-tiba asbun gitu, terus bertanya hal-hal yang nggak nyambung gitu, impulsif banget, pokoknya pengen ngomong. Kalau lagi meeting suka motong pembicaraan orang, dan apalagi kalau misalnya ngantri, pada nggak bisa ngantri, kayaknya tuh kalau ngantri itu kayak gatel pengen nyerobot gitu, atau misalnya nunggu giliran, kayaknya nggak sabar banget sehingga aduh harus duluan. Siapa yang suka begitu? Ada juga yang itu lagi pokoknya setiap kegiatan apapun yang dilakukan pengennya motong kegiatan orang. Nah ini seperti biasa, saya mau ngajak ngobrol teman-teman ya, siapa yang bisa diajak ngobrol nih. Kalau misalnya ada yang mau diajak ngobrol, silahkan request ya. Kali aja Anda mau konsul langsung. Hihi, siapa nih? Siapa, hayo. Kalau belum ada, nanti saya ini deh pilih. Pokoknya request aja ya siapa yang mau ngobrol. Nah, itulah ciri-ciri ADD atau ADHD. Nah, saya di sini akan membahas dari perspektif Ayurvedanya. Karena gini, kalau misalnya ada anak yang jete, anak bahasa Sunda, anak jete ya, anak yang ngotah banget, nggak bisa diem kayak gitu. Kalau bahasa apa Bali apa? Bengkung. Kalau bengkung kan kayak lebih ke ngotot gitu ya, apa? Dablek gitu ya apa? Kalau ini yang benar-benar nggak bisa diem gitu, nggak bisa diem. Terus suka kita langsung dasar ADD itu, dasar ADHD gitu. Nah kan kita sudah memberikan label branding kepada orang tersebut, dan kadang diri kita sendiri, ya aku sih pokoknya alasan misalnya karena kita tidak cekatan, terus nggak bisa diam, terus kita bilangnya mengidentifikasikan diri sebagai ini, ya kan aku ADD gitu. Hati-hati loh ya, setiap kali kita ngomong seperti itu yang namanya ADD ADHD itu terekam ya, istri terima kasih pecicilan ya, bahasa Jakarta pecicilan, itu terekam oleh diri kita sehingga kita mengidentifikasikan dengan ADD tersebut, dan itu akan susah melepaskan diri ya, melepaskan diri dari branding tersebut. Nah, ini apa, melatiak atau sering ngetik tapi katanya ketinggalan, padahal pesan otak sudah benar tapi tanpa tangan kurang cepat menangkap pesan otak. Itu mah nggak nyambung kali ya. Kayak misalnya gini, pekerjaan-pekerjaan yang teliti, copywriting atau ya bukan copywriting ya, apa istilahnya itu, yang kalau misalnya koreksi-koreksi itu, koreksi-koreksi pekerjaan tuh ya. Nah kalau misalnya dia dikasih
orang yang ADD itu istilahnya dikasih pekerjaan gitu pasti aja ada yang ketinggalan, nggak kelihatan bahwa salah gitu. Oh, ini kebetulan ada pertanyaan nih ya. Ini tar saya munculkan dulu pertanyaannya. Oke, bisa Mbak Dita dengan meditasi. Ini kebetulan kita ada psikolog nih. Ya, ada psikolog. Nah, kita bisa bicara sama Arfi. Saya ajak kamu ya. Mana tapi caranya? Kalau misalnya kamu bisa diajak ngobrol, nah saya pengen dengar dari sisi psikologinya. Oke. Sebentar, mana dia? Arfi, kayaknya kamu perlu ini deh, perlu request to join live deh, supaya saya gampang nyarinya di sini. Agak sulit ternyata saya mengundang kamu. Oke, sulit. Ya, kalau misalnya kamu request, bisa dengan gampang saya undang. Tapi kalau tidak, saya agak... Oh, ini nih bisa. Go live. Kita coba ngobrol sama seorang psikolog. Di sini ada yang psikolog lagi atau siapa yang merasa dirinya kita coba dulu muncul atau enggak. Suaranya hilang ya? Suaranya hilang? Oh ya? Sekarang masih hilang? Halo, Ma. Apa kabar? Baik, Kanam. Oh, ini tunggu, tidak ada suara katanya. Saya tidak ada suara. Sebentar. Suaranya off, masih off kah? Masih? Ntar, tak cabut dulu. Suara saya. Oke, sekarang? Terang nih. Ya, gimana, Ma? Nah, suara saya ada sekarang? Ada. Nah, kan kamu psikolog. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Kalau dari segi psikologi itu ADD atau ADHD seperti apa cara penanganannya? Mungkin bisa sharing. Ya, jadi saya sharing pengalaman aja ya, Ma ya. Ya. Saya emang sempat nanganin, cuma memang pada anak-anak gitu, bukan pada orang dewasa ya. Macam-macam kan tadi Marcina juga udah menjelaskan dengan bagus banget apa itu ADD. Jadi sebenarnya ADD kalau di kita itu, di kamus kita itu masuk dalam spektrum autis gitu. Nah, macam-macam, ada yang hiperaktif, ada yang impulsif gitu kan. Ada yang global delay. Nah, biasanya itu tergantung. Tapi kita punya satu terapi yang paling banyak dipakai itu namanya sensory integration, Ma. Oke, seperti apa tuh sensory integration? Jadi contoh aja, misalnya saya punya satu anak yang ADD tapi dia dengan simptom hiperaktif. Gitu. Nah, kalau yang hiperaktif itu salah satu terapinya misalnya kita menetapkan setiap aktivitas itu ada jumlah menitnya. Misalnya dia mau belajar itu 10 menit. Nah, itu benar-benar setiap aktivitas itu ada wakernya. Gitu. Terus udah gitu salah satunya juga dia bisa misalnya pas lagi belajar kan dia kelebihan energi. Sebenarnya kan kalau kita untuk anak-anak ADD itu prinsipnya karena kelebihan energi. Nah, sensory integration itu adalah membuat energinya keluar. Gitu. Jadi dia bisa duduk di atas, kayak tahu kan bola yoga itu yang gede, yang bola membal. Nah, dia bisa duduk di situ. Jadi itu membantu dia konsentrasi. Jadi sambil membal-membal, sambil dia ngerjain. Nah, itu satu contohnya gitu, Ma. Terus ada lagi kalau misalnya dia spektrumnya agak parah, itu biasanya kita ada jadwal, misalnya dia harus hiking gitu. Misalnya dia ada juga simptom yang di tangannya itu agak agak sensitif gitu. Nah, itu kita
pakai terapi, misalnya dia ambil itu, jadi yang occupational therapy. Ya, occupational therapy. Wah, buffering ya. Bilang, ada jenis gerakannya, jadi ada gerakan tertentu gitu loh. Nah, terus I see. ada yang misalnya dia gabungan global delay, ada pijakannya. Jadi misalnya di sini, jadi itu mirip-mirip NLP gitu. I see. Jadi yang jelas itu touch ya. Touch. Ya. Oke. Jadi terus ada lagi? Ada lagi misalnya contoh apa kayak tantrum. Nah, ini tantrum hampir wah, saya nih buffering ya. Aha. bentuk kita di dalam kandungan. Jadi itu merangsang tulang belakangnya untuk dia rileks. Jadi kalau anak lagi tantrum-tantrumnya, itu kita bisa ambil, jadi bentuknya itu kayak yang bentuk janin itu loh, Mah. Ya. Yang kaki. Nah, nanti kita peluk dari belakang. Terus kita sama-sama peluk. Gitu. Nah, itu contoh. Lagi contoh misalnya sandwich. Itu juga untuk calm. Jadi anak ditaruh di atas kasur, terus nanti ditumpuk sama kasur, terus kita di atasnya, terus kita sama-sama ngitung. Itu juga, tapi sih memang pada intinya pada saat dia tantrum, yang dirangsang tulang belakangnya. Gitu, itu contoh-contoh terapi. Iya. Jadi tulang belakang juga ya? Iya. Tulang belakang juga. Ini suara saya sudah pada kedengeran belum? Tolong dikasih tahu di chat, di komen, bukan di chat, di komen, apakah suara saya sudah kedengeran atau belum? Ya, karena tadi ada yang bilang bahwa suara saya kecil sekali. Ya, lanjutin. Ini silahkan. Tapi suara ini kedengeran ya? Ya, silakan lanjut. Jadi jenis-jenis terapinya itu tergantung. Makanya biasanya memang seperti Marcena tadi gambarin bahwa kan ada macam-macam gitu ya simptom-simptom ADD. Nah, kita juga ngelihat simptom-simptom yang muncul itu seperti apa. Terapinya juga beda-beda, tapi dia satu aliran, sensory integration namanya. Itu biasanya yang kita pakai. Nah, sama. Iya, sama itu. Jadi kita banyak merangsang tulang belakangnya dia juga. Baik. Oke, makasih ya Nini sharingnya sama kita. Karena sangat menarik, ini hampir sama apa yang akan saya sharing di sini, karena ada berkaitan dengan touch therapy. Ya, makasih ya udah join ya. Oke, ini ternyata suara saya masih kecil juga ya. Wah, kenapa ya? Coba apa yang terjadi? Kedengeran nggak jelas? Kedengaran lebih jelas kah atau malah tidak ada sama sekali? Masih kecil juga? Masih kecil juga? Oh, tolong diberitahu jelas kok. Ini Guruntala jelas kok yang lain. Oke. Oh, kecil ya? Wah, mengecil lagi. Oke, sekarang sudah normal jelas. Saya agak bingung. Ada yang bilang kecil, ada yang bilang normal, ada yang bilang jelas. Ini yang ADD, ini mic. Karena tipe ADD kan memang tidak stabil, oke? Oke, tadi sudah disampaikan sama Nini sharingnya, menarik sekali bahwa sensory integration therapy itu berkaitan dengan touch therapy. Nah, dalam Ayurveda juga nanti ada terapi-terapi yang berkaitan dengan touch therapy. Oke, sekarang saya ingin tanya di sini, siapa yang sering lupa ya, pelupa, sehingga dalam keadaan sehari-hari entah apakah lagi ke pasar kayak mau belanja ada yang lupa, apakah ke kantor ada yang lupa, kemana-mana ada yang lupa. Siapa yang suka seperti itu? Ngacung. Ya, ini koneksi internetnya ADD emang jelas. Oke. Siapa yang suka pelupaan? Siapa? Terus udah gitu juga sulit untuk mengorganisir tugas-tugasnya. Apakah itu di kantor, apakah itu di rumah.
sulit untuk memprioritaskan pekerjaan atau tugas-tugas Anda. Siapa? Nah, jadi jangan suka ngatain orang, adede lu udah adede, ternyata dirinya ada adede. Nah, kalau misalnya dalam Ayurveda tuh kita tidak mengecap, membranding seseorang bahwa si dia atau kita tuh adede. Sekali lagi, hati-hati karena apapun yang kita berikan kepada diri kita ataupun kepada orang lain, itulah yang menjadi identitas dia, sehingga dia selalu punya excuse, saya kan ADD gitu, saya kan ADHD. Nah, saya akan sharing tips-tips bagaimana mengatasi ADD, atau saya tidak menyebutkannya ADD, tetapi dalam Ayurveda, seperti yang saya sudah jelaskan di dalam acara-acara live sebelum-sebelumnya, dalam Ayurveda ada 3 bioenergi yang bisa menentukan sifat atau jenis tubuh kita, yaitu Vata, Pitta, Kapha. Vata itu adalah elemen angin, terjemahan kasarnya, bebasnya, terus udah gitu elemen api dan elemen air. Si yang disebut dengan ADD atau ADHD atau ADD plus ADHD karena ada kombinasinya juga ya. Kita selalu bilangnya adalah imbalance of Vata, ketidakseimbangan elemen angin atau Vata. Mengapa itu terjadi? Karena sebetulnya bisa disebabkan apakah itu pada saat pembuahan ya, atau faktor lingkungan, right? Memang dibilang katanya ADD itu bisa juga diwariskan, jadi genetik. Kalau dalam Ayurveda, senangnya itu atau dalam yogic tradition, kita tidak ditakdirkan atau langsung lo masa depan lo kacau karena genetik lo nggak bagus. Ya. Siapa yang genetiknya bagus? Ya. Jadi kita tidak memberikan alasan bahwa karena ibu saya atau bapak saya begini atau kakek saya, nenek saya begini sehingga saya begini. Tidak, kita bisa memutuskan mata rantai itu semua jika kita bisa membalance diri kita sendiri. Ya, kecenderungannya pasti ada dalam genetika, tetapi sekarang sudah ada penelitian dalam neuroscience bahwa sifat-sifat atau yang gen-gen tersebut bisa diputuskan lewat apa? Meditasi ternyata. Nah, menariknya itu dalam Western medicine ya. Western medicine tuh tidak tahu secara spesifik penyebabnya ADD atau ADHD. Ada beberapa teori lah yang ada di balik semua itu, tetapi masih belum terbuktikan. Ada yang percaya bahwa ada yang berkaitan dengan exposure environmental toxins, jadi racun-racun, toksin-toksin yang ada di lingkungan kita, apakah itu dari udara yang kita hirup atau barang-barang, gak usah gitu deh, misalnya air spray, ya, air freshener, itu kan ada yang toksik. Nah, kalau ada orang yang sangat sensitif, dia juga bisa terpengaruhi. Ada yang mengatakan bahwa, oh ini gara-gara gula, gara-gara pengawet, makanan-makanan pengawet. Nah, ada juga terlalu lama di depan TV, atau main game, atau internet. Nah, sebetulnya semua itu nanti ada kaitannya, hanya dalam Ayurveda kita bilangnya adalah ini karena elemen Vata atau si elemen anginnya itu mengalami ketidakseimbangan. Dan kalau elemen angin dia tidak seimbang, dia akan mengacaukan elemen-elemen lainnya, apakah itu elemen air ataupun elemen api, ya. Nah, yang tadi dikatakan oleh Nini ya, dia kan psikolog, dia bilang sensory integration therapies itu membantu orang anak-anak yang ADD. Soalnya apa? Vata dia bertanggung jawab terhadap pada beberapa panca indera kita. Yang paling utama adalah sentuhan dan kulit, ya kan, alat indera kita untuk sentuhan adalah kulit. Jadi kalau ada dari diri kita
ataupun keluarga kita atau anak kita yang tadi itu yang susah fokus, yang gelisahan, hiperaktiviti atau impulsif, ya seseorang yang sangat impulsif, dia perlu ditenangkan karena elemen vata, elemen angin itu dia mengacaukan pikiran. Yang kalau disebut monkey mind, ya mungkin pernah dengar monkey mind itu yang loncat-loncat. Ini monkey-nya hiper, sehingga dia loncat dari satu ranting ke ranting yang lain, nggak bisa dikendalikan. Dan salah satu cara yang untuk mengendalikannya lewat sentuhan. Dalam Ayurveda, karena secara penanganannya itu adalah holistik, jadi yang perlu dibenahi adalah gaya hidup, pola hidup. Right? Pola hidup itu termasuk makanan, lalu aktivitas-aktivitas seperti massage, dan gitu juga ada yang berkaitan dengan tadi massage itu berarti touch therapy, herbs itu juga rempah-rempah, ya. Nah, si elemen vata atau apa ya, dosha vata, dosha nggak bisa jelasin, dosha adalah mind and body constitution, tipe tubuh dan mind kita. Itu sangat mengganggu nervous system kita, ya. Jadi nervous system, sistem saraf kita. Contohnya, seseorang yang terlalu banyak cemas ataupun yang hitungan bukan karena pelit ya, misalnya ragu, aduh beli baju ini enggak ya, tapi kalau beli baju ini nanti nggak cocok, nanti untuk acara apa ya, dan macam-macam itu kok dipertimbangkan terus-terusan seperti itu. Ini adalah ciri di mana vata Anda tidak seimbang, dan seharusnya tipe-tipe vata ini tuh harus mengurangi exposure terhadap berita-berita, ya, apalagi misalnya koran, magazines juga, sebetulnya majalah-majalah, soalnya majalah-majalah tuh, apalagi majalah-majalah wanita tuh kan, banyak yang produk-produk gitu ya. Saya pernah ngebuka, iseng-iseng buka-buka majalah wanita yang, saya nggak mau nyebut mereknya apa. Dalam 400 halaman itu ternyata semua itu 80% itu isinya iklan semua. Nah, si vata yang tidak seimbang kalau ngelihat banyak iklan-iklan seperti ini, dia langsung gelisah karena too much sensory. Terlalu dibombardir dengan stimulan-stimulan sensori-sensori, gambar-gambar yang akhirnya kalau dalam bahasa Sunda akhirnya kabita, ya. Kabita akhirnya jadi impulsive buying. Nah, terus udah gitu, misalnya nonton film-film yang peperangan, pembunuhan, horor apalagi. Wah, film horor tuh dapat membuat mind kita semakin kacau, ya. Nah, ini adalah polusi zaman modern. Polusi zaman modern itu kita peroleh dari TV, internet, HP, video game. Nah, anak-anak yang nggak usah anak-anak, dewasa juga sekarang banyak yang candu pada video game. Kalau misalnya dia ada kecenderungan vatanya, elemen vatanya sangat dominan, wah dia akan sering banget ekses banget ya, ekses banget untuk terjadi ketidakseimbangan pada elemen vatanya dan akan merusak nervous system. Tuh ada yang ngomong, Maria Josephine, ya drakor, yes, too much drakor akan membuat kita juga ADD. Soalnya akhirnya jadi pengen ini, aduh pengen kayak di drakor ini, kayak begitu. Itu too much stimulation, ya. Jadi mass media juga bisa menjadi bahaya bagi orang-orang yang vatanya tidak balance, right? Apalagi tentang kekerasan dan segalanya. So, lifestyle-nya perlu dibenahin, ya. Jadi ada jam khusus untuk nonton TV-nya kapan, main game-nya kapan. Tahu nggak bahwa ternyata menurut survei itu, penelitian, 8 juta dewasa itu
menderita, saya tidak akan mengatakan mengecap mereka ADD, tapi mengalami Vata imbalance ini, sedangkan anak-anak hanya sekitar 2 juta gitu. Ini research yang dilakukan tahun lalu kalau nggak salah ya. Sedangkan kita selama ini blamingnya kepada anak-anak gitu. Wah, ADD itu ADHD hanya pada anak-anak, pada yang dewasa banyak sekali. Nah, kalau misalnya tidak dibenahin dari kecil, pas lagi dewasa bisa semakin parah tuh. Ada juga yang semakin beranjak dewasa mendingan ya, tetapi tidak semuanya seperti itu. Dan kalau dibiarkan, ini sedihnya ya, kalau dibiarkan bisa mengalami depresi. Karena kenapa? Orang-orang yang ADD yang merasa ADD ini ya, karena dia tidak bisa fokus. Dia bisa gini, udah semangat deh. Besok saya akan melakukan A, B, C, D gitu. Wah, dengan semangat sekali. Tetapi kenyataannya pas pada saatnya hari itu tiba, dia nggak bisa fokus. Dia tidak bisa menyelesaikan A, B, C. Ya, kadang A aja kalau udah bisa selesaiin udah untung. Sehingga dia merasa tidak percaya sama dirinya sendiri. Aku nggak bisa, aku tidak mampu. Nah, ini yang bisa menyebabkan mereka menjadi depresi. Dan saudara-saudara, depresi itu adalah bagian dari ketidakseimbangan Vata yang amat sangat eksesif. Jadi ADD atau ADHD bisa koeksis dengan yang lain-lainnya, kecemasan, kegelisahan, depresi, sulit tidur, dan semuanya itu bisa koeksis bersama. Ini yang menjadi masalah, sehingga sering kali orang harus mengkonsumsi obat-obatan, apakah antidepresan atau penenang, padahal tidak harus menuju ke sana. Dengan metode-metode dari home remedies ataupun metode-metode yang merubah lifestyle bisa mengatasinya. Jadi kalau orang yang sulit untuk fokus, apalagi memprioritaskan pekerjaannya, dia akan bisa mood swing. Nah, tadi ada yang bilang, kalau nggak salah Lalita ya, mood swing, bad mood, sering kayak gitu-gitu. Kalau lagi bad mood, lupa semuanya, mah ya betul. Bad mood, lupa semuanya. Dan mood swings itu juga adalah bagian dari ketidakseimbangan Vata. Oke? Nah, kalau misalnya ini berlanjut, kenapa tadi Nini sharing sama kita ada anak-anak yang tantrum juga. Tantrum itu bukan elemen angin, tetapi dia elemen api. Karena si elemen angin dia sangat mobile dan bergerak, dia akan mempengaruhi elemen lainnya, yaitu elemen api atau pita. Nah, ini agak lebih sulit lagi. Lebih repot lah udah untuk mengatasinya. Jadi, mau tipsnya gimana cara mengatasinya? Siapa yang mau coba angkat tangan, bukan angkat tangan ya. Type di komen siapa yang mau solusinya. Adakah yang mau solusinya? Istimewa langsung mau. Mau. Oke. Salah satu caranya adalah jangan berupaya untuk melakukan segalanya, semuanya langsung perfect semua. Nggak bisa. Malah akan tambah stres. Halo Mbak Inai, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa. Ya. Jadi caranya mengatasi ADD atau ADHD yang merupakan ketidakseimbangan Vata ini adalah harus memiliki jadwal yang teratur. Jangan disuruh semuanya, mau dibentakin, mau gimana juga tuh anak kagak bisa. Karena orang Vata itu dia paling responsif, berfungsi di lingkungan yang justru suportif terhadap dirinya sendiri. Kalau terus dimarah-marahin juga, dia akan bingung karena dia juga frustasi sama dirinya sendiri.
Soalnya gue mau dimarahin juga, gue mau usaha tapi ya nggak bisa, gimana, gue udah upaya. Dan dia berjanji sama dirinya sendiri, saya akan berupaya. Tetapi tidak juga. Nah, pertama sih yang paling penting atur makan. Ya, pertama, supaya kita bisa lebih atentif, ya. Jadi kita atur lewat makanan. Yang pertama harus dihindari adalah segala sesuatu yang stimulan. Saya kayaknya sempat menyebutkan ini di Instagram Live sebelumnya. Misalnya teh, teh hitam, kopi itu jelas-jelas. Terus udah gitu alkohol ya jelas-jelas. Atau misalnya rokok juga bagian dari hal tersebut. Nah, makan yang anget-anget, kalau Vata kan saya sudah jelaskan itu adalah dia sifatnya dingin. Jadi dia harus makan yang anget-anget. Dan herbs yang paling bagus untuk menenangkan si pikiran dan meningkatkan kualitas kognitif ataupun memori adalah gotu kola. Kenapa saya di Ayurveda selalu menyediakan gotu kola dan juga ashwagandha? Karena si ashwagandha dan gotu kola dan triphala terutama itu adalah tiga herbs yang memang harus ada dalam keseharian kita. Kecuali untuk ibu yang hamil, tolong jangan mengkonsumsi ini atau yang menyusui. Bagusnya kalau misalnya nanti sudah punya anak dan segala atau tidak hamil, ashwagandha dia menenangkan sifatnya, ya, dia menenangkan si vata. Dia merupakan gingsengnya India, Asia Selatan lah sama Asia Tenggara sebenarnya, Asia Selatan. Dan ketika digabung oleh gotu kola, nah gotu kola ini sangat mantap karena gotu kola sifatnya dia memang untuk mencegah kepikunan, misalnya Alzheimer, demensia, terus udah gitu dia supaya fokus. Zaman dulu ketika belum ada laptop, tablet, dan segalanya, kan banyak sekali nenek moyang kita yang menghafal ya. Dan yang pada bisa menghafal banyak scriptures itu, mereka atau para yogi, mereka selalu mengkonsumsi gabungan antara ashwagandha dan gotu kola. Tahu nggak gotu kola apa? Gotu kola itu daun piduh. Nah, saya pernah menemukannya di rumah orang tua saya, rumah kakak saya di Bandung. Di depan halamannya mereka tidak tahu bahwa ternyata itu daun piduh. Itu daun piduh jangan dibuang-buang atau dicabutin, itu obat, ya. Nah, jadi ini yang skizofreni yang agak pikun karena efek obat, yes, efek obat, apakah itu Valium contohnya dan segalanya, dalam jangka waktu panjang dia juga bisa menyebabkan kepikunan. Silahkan Anda Google, itu ada side effect-nya. Nah itu makanya amat sangat sangat berbahaya kalau misalnya mengkonsumsi obat-obat yang kimiawi. Gotu kola itu antepan ya, antepan saya nggak tahu antepan, tapi yang tahu adalah pegagan. Bahasa Indonesia adalah daun pegagan. Kalau bahasa Balinya piduh, ya, jadi pegagan. Oke, gotu kola adalah pegagan. Tingkatkan konsumsi omega 3. Itu bisa dalam bentuk kapsul. Kalau Anda bukan vegetarian ya dari ikan juga bisa. Tapi memang saya ini tidak mengada-ngada. Kalau Anda mengalami over imbalance of vata sehingga menyebabkan hiperaktivitas dan segalanya, hilangkan konsumsi daging, ya. Dan ada penelitian, saya di Journal of apa ya, Health Medicine, saya lupa, Health Medicine kalau tidak salah, ada penelitian bahwa ternyata pasien-pasien yang mengkonsumsi vegetarian, dia jauh lebih pesat istilahnya peningkatannya ketimbang yang tidak. Nah, jadi juga ada yang disebut dengan Brahmi Ghee. Brahmi Ghee itu adalah tetesan hidung, nasha ya. Nasha itu terapi lewat hidung, karena dalam Ayurveda atau yoga, hidung itu pintu ke otak. Kalau misalnya kita meneteskan rempah-rempah atau cairan
kita bilangnya medicinal herbs ya, itu dapat membantu menenangkan pikiran. Itu yang skizofrenia juga bagus. Jadi Brahmi ghee. Uh, Nah, itu bisa dikonsumsi setiap hari tanpa efek samping, yes. Tapi tadi yang saya bilang, kalau Anda hamil, jangan mengkonsumsi ini. Tapi kalau Anda tidak hamil, yes, itu aman, bisa dikonsumsi sampai 2 atau 3 bulan. Setelah itu berhenti dulu selama 2 minggu, ya, selama 2 minggu, baru nanti bisa continue lagi. Jadi penggunaannya seperti itu. Gurah lain lagi. Kalau gurah ada tujuan spesifik adalah mengeluarkan lendir, ya. Dan sebetulnya bisa, tapi tidak efeknya tidak seperti yang tadi saya katakan melalui Brahmi ghee. Pernah dengar ghee nggak? Ghee itu minyak samin, tapi bukan yang dari yang kalau misalnya di supermarket itu ya, kalau bikin nasi goreng kambing itu pakai minyak samin, bukan yang itu ya, karena kualitasnya itu di bawah. Kalau ghee itu adalah dari butter, dari kan itu dari susu sapi, itu susu sapi dibikin jadi mentega. Mentega itu diproses, dijernihkan sehingga hasilnya adalah ghee. Anak umur 12 tahun bisa? Bisa. Oke? Okay? Nah, kenapa pentingnya omega 3, terus udah gitu tahu, tempe, produk susu ya bisa asal tidak lactose intolerance. Ini bisa meningkatkan dopamin dalam diri kita. Nah, memori dan segalanya itu membutuhkan dopamin atau non-epinephrine. Apa sih istilahnya? Lidahnya. Bla. Nah, itu ditemukan pada otak orang-orang yang di MRI itu ya. Kalau misalnya dia agak hyper dan segalanya, nggak bisa fokus atau disebut ADD, ADHD seperti itu, produksi dopaminnya itu kurang. Nah, itu karena besi batanya itu. Nah, Mbak Nina Risma nanya, buat numis boleh? Bisa. Ya, bisa, dan dibuat teh juga bisa. Nah, apakah bisa, ini cemara biru syadu, apakah bisa membantu untuk meningkatkan mood dan menstabilkan emosi? Bisa banget. Kita selalu memberikan kepada klien-klien kita, jika mereka moody, right, pelupa, dan tidak stabil, kita berikan hal tersebut. Nah, kalau kolesterol pakai ghee harus hati-hati, karena kalau kebanyakan ghee malah justru bisa meningkatkan kolesterol. Tapi ini tidak dimakan, hanya ditetes, dan itu dalam kuantitas yang sedikit. Yang tidak boleh adalah mengkonsumsi ghee langsung, misalnya gorengan dan segalanya. Ya. Nah, ini ngomongin tentang gorengan, hindari junk food. Kalau saya ngomong bicara tentang junk food itu bukan berarti junk food itu bukan hanya sekedar burgers dan segalanya. Junk food itu segala makanan yang gorengan, ya. Apakah itu bakwan dan segalanya, pokoknya gorengan-gorengan itu junk food. Karena apa? Why is called junk food? Karena semua vitamin-vitamin yang terkandung pada makanan tersebut mati karena terlalu panas, ya, terlalu banyak diproses terlalu lama, terlalu panas, kan mati semua. That is why it's called junk food. Untuk meningkatkan memori juga bisa mengkonsumsi jus wortel atau jus beet juice ya, itu juga bagus. Right? Dan yang paling penting, anak Anda atau diri Anda yang mengalami hal ini harus pijat telinganya. Karena ketika telinga terutama ditarik, ya, zaman dulu kalau misalnya kita bandel, suka dijewer kan, tapi sayang dijewernya dipelintir. Kalau itu penyiksaan. Tapi kalau misalnya jewernya dibawa ke bawahin seperti itu ya, itu sebetulnya dapat mencerdaskan kita loh. Karena menstimuli saraf-saraf yang berkaitan langsung kepada memori. Nah, seringlah pijit-pijit telinga Anda, terus ditarik-tarik. Saya nggak berani narik karena takut nanti suaranya hilang lagi. Ditarik seperti itu. Nah, itu kan ada dalam sensory integration juga ada terapi ini. Lalu, seperti yang sebelumnya juga, karena kesulitan tidur itu adalah juga penyebabnya si Vata, pijit-pijit telapak tangan dan kaki. Dan terutama sebelum tidur juga pijit kaki, dia akan lebih reda. Dielus
dielus-elus pundaknya, tulang belakangnya itu juga akan baik karena dia akan sangat menenangkan. Dan memang orang Vata tuh pengennya warmth. Jadi pelukan, pelukan itu juga ada salah satu yang mereka inginkan, kehangatan. Kecuali yang tantrum belum tentu suka karena orang Pitta tuh yang malah kalau disayangin malah kejang gituin. Itu ada caranya menanganinya. Lain lagi, hindari dikasih makanan yang pedas-pedas, yang terlalu asam, itu hindarin karena bisa amat sangat hyper. Kalau tadi Nini mengatakan bahwa ADD, ADHD sudah termasuk dalam autism, dalam Ayurveda juga autism termasuk imbalance of Vata, ya, imbalance of Vata, dan yang harus dihindari adalah segala sesuatu yang mengandung gluten. Hindari segala sesuatu yang mengandung gluten. Anda akan melihat dengan ya lumayan perbedaannya kentara, ya, secara kentara. So, itu yang dilakukan. Dan yang penting juga selalu cari waktu untuk menenangkan diri. Ya, menenangkan diri. Jadi ada periode kalem. Ya. Kalau misalnya gelisah itu kan si mind itu nggak bisa stable, jadi susah untuk fokus. Nah, kalau kita ada di sini racikan essential oil yang disebut dengan super brain. Ya, ini ada kandungan-kandungan yang paling penting. Kandungan-kandungannya misalnya ada rosemary, essential rosemary, sama juga lavender, dia bisa menenangkan dan juga meningkatkan memori. So, ini biasanya kita berikan ya kepada orang yang sulit untuk fokus. Kita kasih contoh aja. Kita kasih contoh aktivitas dalam keseharian. Bangun harus pagi, bangun tidurnya setidaknya jam 6 pagi. Biasanya orang-orang ADD, ADHD yang disebut ADD, ADHD ini ke BAB-nya nggak setiap hari. Ada yang bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, malah ada yang seminggu sekali. Nah, itu yang menyebabkan racun berakumulatif di dalam tubuhnya. Kalau guru saya, Pak Anand Krishna, selalu mengatakan, kalau kita nggak BAB selama berapa lama juga, semua fungsi-fungsi organ nggak akan berfungsi, otak juga kagak bisa mikir. Dan saya ada beberapa klien itu yang terjadi memang seperti itu. Ketika saya berikan pola makan yang benar dan dia bisa rutin ditambah dengan Triphala ini, memang dia membenarkan pencernaan, sistem pencernaan. Ketika dia rajin BAB, bisa fokus, moodnya lebih stabil. Ternyata banyak di dalam tubuh itu menyebabkan kita tidak bisa berfungsi dengan baik. Oke? Nah, dan cara yang lain lagi adalah strateginya untuk manage, untuk mengorganize diri. Kalau bisa sih hindari banyak menggunakan HP ya, karena kan cahaya itu menstimuli, ya, menstimuli sehingga sarafnya terlalu aktif. Kita ajarkan supaya membersihkan daerah daerah tempat kerja kita, kamarnya kita dan segalanya supaya tidak cluttered lah istilahnya. Dan selalu punya jadwal untuk membersihkan atau beberes. Right? Gak usah lama-lama. Seperti tadi ada terapi yang benar-benar menggunakan timer. Ya, kalau misalnya di timer, si Vata tuh tidak bisa tidak ada sense of time. Jadi space, benar-benar space, karena Vata tuh dia terdiri dari space sama air. Jadi benar-benar spacey. Terus udah gitu punya agenda, punya create list, dan jangan terlalu banyak dalam list itu karena justru akan semakin stres dan giving up. Oke? Manage your time dengan tadi sudah dijawab itu.
di apa istilahnya tidak terlalu padat jadwalnya, malah akan counter ya istilahnya. Prioritaskan tugas. Apa yang paling penting, ada yang lebih penting. Itu dilakukan satu persatu karena Vata tuh dia kecenderungannya pengen melakukan banyak hal pada saat yang bersamaan. Dan benar-benar tidak boleh ada distraction karena si Vata tuh paling gampang distracted, right? Olahraga yang paling bagus apa? Sebetulnya jalan kaki. Jalan kaki 30 menit saja. Ya, atau 30 sampai 45 menit masih oke. Itu akan merilis energi yang ada. Justru jangan diberikan kegiatan yang terlalu membuat hiper. Kelihatannya akan capek, tetapi sebetulnya akan membuat dia semakin ADD, misalnya besoknya. Ya, nggak harus pada saat itu. Sama dengan makanan yang keliru, hari ini dia makan misalnya makan asam-asam, ya, dia nggak akan langsung merasakan pada saat itu, tetapi besoknya dia akan mengalaminya. Spend time outdoors, karena sebetulnya orang-orang Vata itu senang outdoors. Dan yang paling penting, meditasi dan yoga. Karena itu adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan mereka. Meditasi itu bukan berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu. Meditasi adalah bagaimana kita memanage mind kita lewat teknik-teknik nafas, memperhatikan nafas, ya. Terus tidur juga, waktu tidur harus penting, setidaknya ya 7 jam, 8 jam, kualitas tidur harus bagus sekali. Nah, kelebihan Vata kalau dia seimbang, mereka itu adalah orang-orang yang sangat kreatif, perseptif, dapat mengekspresikan emosinya, inovatif, dan bisa hyperfokus malah ya, sebetulnya seperti itu. Tapi kalau dia imbalance, dia bisa sangat destruktif. Orang-orang yang udah hyper biasanya seperti itu, atau impulsif, ke arah impulsif, mereka bisa mengacaukan, misalnya rules and regulation tuh bisa mereka kacaukan. Bisa mereka, jadi self destructionnya adalah mengacaukan segala peraturan yang sudah diberikan pada diri kita. Makanya jangan memberikan yang banyak-banyak. Sehari misalnya 3 ya cukup, karena baby steps. Kita harus melakukan baby steps. Ini Adrian Hambali, kalau gerak badan seperti dance cocok nggak? Bisa, masih bisa. Tapi dance-nya jangan yang ajrut-ajrutan sampai yang wah, membuat semakin jetek. boleh gerakan-gerakan itu, tapi jangan yang hiper banget gitu. Itu malah justru akan membuat bertambah ya Vatanya. Dan Vata kecenderungannya senangnya yang gerakan-gerakan yang hyper. So justru akan balance. Shaking meditation, ya, shaking yes and no. Karena si Vata tuh udah ada shaking. Dia sehari-harinya shaking. Dia harus sesuatu yang still. Jadi di awalnya dia harus shaking-shaking, tapi setelah itu harus still. Ya. Karena kalau nggak semakin kacau. Jadi itu teman-teman yang bisa kira-kira saya sharing mengenai ini, mengatasi yang disebut ADD, ADHD. Jadi tidak ada diberikan cap bahwa kamu ADD atau saya ADD, no. Karena kita akan benar-benar akan sulit keluar dari identitas tersebut, sehingga apa yang terjadi banyak pada orang dewasa, dia bisa sangat suicidal. Nah, Vata imbalance, ketidakseimbangan Vata itu juga bisa mengarah ke sana, dan kecenderungannya ada. Jadi harus mengatakan, oh, saya sekarang sedang mengalami ketidakseimbangan elemen angin, ya. Jadi massage telinga, jangan lupa. Terus dengarlah lagu-lagu yang relax, seperti lagu-lagu spa kayak gitu-gitu, ya, yang nyaman lah, yang nyaman. Jangan langsung angin-anginan. Kalau angin-anginan itu akan semakin kacau. Setiap malam upayakan ada 5 atau 10 menit untuk menenangkan diri, entah meditasi atau apa. Dan bobo jam 10, ya. Jangan di atas sana. Wah, kalau
Ini komandan ini Vata Pitta, jelas-jelas Vata Pitta sekali ya, di medan perang Vata Pitta. Oke, atau Pitta Vata nih kan ada ya. Jadi itu yang bisa saya sharing, semoga bermanfaat. Silahkan sharing kepada anggota keluarga atau kepada diri Anda. Jadi jangan, kalau dalam bahasa Inggris, don't be too hard on yourself, tetapi juga don't be too lenient on yourself. Karena seringkali kalau udah dibilang, saya ADD dan ADHD, sudah terima, udah gitu. Jangan. No, saya tahu saya punya kekurangan ini, dan saya harus membenahinya lewat pola hidup. Ya, pola hidup ada jadwal yang teratur, baby steps aja. Mungkin dari mulai belajar kembali untuk bangun pagi, atau tidur tidak terlalu malam, ya. Atau misalnya punya regular times untuk makan, atau jadi jangan semuanya, jadi ada salah satu di incorporate dalam keseharian. Apakah itu ada waktu untuk bebenah, beres-beres kantor atau kamar, ya. Jadi itu aja. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa, dan semua yang tadi saya sebutkan bisa diperoleh di Layurveda. Dan jangan lupa pada besok ya, besok saya akan ada Instagram Live yang judulnya ada Live, Love, Laugh with Ma Archana, dan bintang tamu kita adalah Muammar MK. Beliau adalah seorang penulis yang menulis buku sangat kontroversial, yaitu Jakarta Undercover. Kita setelah buka puasa kita akan buka-bukaan cerita tentang Jakarta Undercover dengan karya-karya Muammar MK. Share kepada yang lainnya ya, jangan lupa di Instagram Live sama di @maarchanaindo besok dengan Muammar MK jam 7.30 WIB atau 7.30 berarti 8.30 WITA ya, 19.30 WIB atau 20.30 WITA. Sampai ketemu besok di Live, Love, Laugh with Ma Archana bersama Muammar MK. Rahayu, rahayu, rahayu.